Ratusan buruh menggelar aksi di depan kantor Gubernur Jatim, Kamis siang, tanggal 28 Agustus, tahun 2025. Aksi ini merupakan aksi serentak yang berlangsung di seluruh wilayah Indonesia. Selain dari buruh Surabaya, massa aksi juga datang dari sejumlah daerah industri di Jawa Timur, seperti Gresik, Sidoarjo, Mojokerto, Pasuruan, Tuban, Probolinggo, Jember, dan Lamongan. Massa aksi sebelumnya berkumpul di depan Cito Mall, Surabaya. Kemudian, massa melakukan aksi long march dari Cito hingga ke Jalan Pahlawan, Surabaya. Tidak hanya membawa alat peraga seperti spanduk, poster, dan sound system, massa juga membawa gimik manusia berkepala tikus dan sejumlah buruh perempuan bertopeng Menteri Keuangan Republik Indonesia Sri Mulyani. Koordinator Lapangan Nurul Hidayat yang merupakan Wakil Sekretaris DPW FSPMI Jawa Timur mengatakan, aksi pada hari ini merupakan aksi nasional yang dilakukan serentak di seluruh Indonesia. Khusus di Jawa Timur, massa aksi fokus di depan kantor Gubernur Jawa Timur. Massa mengusung dua isu, yaitu isu nasional dan isu lokal. MK memerintahkan kepada DPR dan pemerintah pusat agar segera membuat undang-undang baru ketenagakerjaan yang dikeluarkan dari Omnibus Law. Berikutnya, massa aksi menuntut reformasi perpajakan perburuhan. Buruh meminta diadakan kenaikan PTKP, penghasilan tidak kena pajak dari Rp5 juta menjadi Rp7,5 juta. Ya, aksi pada hari ini merupakan aksi nasional yang dilakukan serentak di seluruh Indonesia. Khusus di Jawa Timur, kita fokuskan di depan kantor Gubernur Jawa Timur. Ada dua isu, yang pertama isu nasional dan juga isu lokal. Terkait isu nasional, pertama kita menuntut penghapusan sistem kerja outsourcing dan juga tolak upah murah, yang kita singkat dengan HOSTUM. Yang kedua, kita meminta agar pemerintah dan DPR RI segera melakukan pembahasan rancangan undang-undang ketenagakerjaan sebagaimana amanah putusan MK. MK memerintahkan kepada DPR dan juga pemerintah pusat agar segera membuat undang-undang baru, undang-undang ketenagakerjaan yang baru yang dikeluarkan dari Omnibus Law. Berikutnya kita ingin menuntut reformasi perpajakan perburuan. Kita meminta adanya kenaikan PTKP, penghasilan tidak kena pajak, yang dari 5 juta menjadi 7.500.000. Berikutnya kita meminta penghapusan pajak untuk pesangon. Ini sungguh ironi, buruh kehilangan pekerjaan, kehilangan sumber mata pencaharian, tapi dapat pesangon masih dipajaki oleh pemerintah. Berikutnya pajak THR, tiap tahun kita sudah dipotong pajak penghasilan, tetapi ketika kami mendapatkan THR pun juga masih dipotong oleh pajak. Selain itu, buruh juga meminta penghapusan diskriminasi pajak pengupahan untuk buruh yang sudah berkeluarga. Saat ini yang berlaku adalah buruh yang sudah berkeluarga, tetapi pajak penghasilannya dihitung sebagai buruh lajang. Buruh menilai ini sebagai sesuatu yang tidak adil bagi buruh perempuan. Berikutnya kita meminta penghapusan diskriminasi pajak pengupahan untuk buruh yang sudah berkeluarga. Saat ini yang berlaku adalah buruh yang sudah berkeluarga, tapi pajak penghasilannya dihitung sebagai buruh lajang. Sungguh ini sesuatu yang tidak adil bagi buruh perempuan. Berikutnya terkait korupsi. Kita masih ingat beberapa hari yang lalu viral Wamenaker kita terkena OTT karena memeras para pengusaha terkait pengurusan sertifikasi K3. Ini sungguh ironi karena K3 bagi buruh sangat penting, nyawa taruhannya kalau mereka bekerja tanpa K3. Sehingga untuk memberikan efek jera, kita mendorong DPR RI agar segera mengesahkan RUU tentang perampasan aset. Dari Surabaya, Jawa Timur, Tim Liputan Potret Kota.